Hello, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya, Angel Koten, di Diari Kehidupan Angela Koten. Hari ini saya akan membagikan tutorial konfigurasi router mikrotik untuk membuat VLAN dengan menggunakan Swiss Manageable RB260GS series. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada konfigurasi router mikrotik dan switchnya, alangkah lebih baiknya kalau kita lihat dulu pengaturan dari kabelnya. Yang pertama, untuk yang paling pertama itu saya menggunakan dua kabel ya. Kabel yang satu ke internet, itu Ether 1 ke internet atau ICP. Kemudian kabel 2 saya setting sebagai trunk-nya. Ini untuk router utamanya. Sebelumnya, karena router mikrotik ini sudah saya reset kemarin, jadi kita masukkan dulu alamatnya di local area connection-nya 192.168.88. Ini selain angka belakangnya, ini selain 1 ya, karena router mikrotiknya alamatnya 192.168.1. Oke, setelah itu kita masuk ke mikrotiknya. Nah, ini sudah ada 000, tinggal connect. Nah, ini sekarang sudah jadi. R1 ini kita beri nama dengan inet karena ini untuk internet, dan Ether 2 ini kita beri nama dengan trunk karena nanti Ether 2 ini yang akan jadi trunk. Untuk langkah pertama, kita kerjakan Ether 1 dulu ya, yaitu internet. Kita pilih IP DHCP client. Kemudian di sini pilih Ether 1, apply dan OK. Ini dicentang semua ya. Ini sudah ada alamatnya. Sekarang kita masuk ke IP address. Nah, IP address ini tadi alamatnya sudah ada 192.168.10.105. Kita masuk IP DNS. Nah, karena kita pakai DHCP client, sudah ada dynamic servernya, tinggal centang allow remote request. Kita pilih lagi root test, IP root test. Ini sudah ada 00-nya. Masuk ke IP firewall. Kita pilih NAT. Di generalnya nanti kita pilih chainnya RST NAT. Kemudian Ether 1-nya out interface-nya Ether 1. Kita ke action, kita pilih masquerade, apply dan OK. Nah, untuk yang sampai di sini berarti Ether 1 untuk internetnya sudah selesai pengaturannya. Kita ke Ether 2. Ini kita buat jaringan VLAN-nya. VLAN 1 ini saya ganti dengan untuk Guru. Itu VLAN ID-nya itu VLAN 10 di Ether 2. Kemudian apply dan OK, karena Ether 2 ini nanti jadi trunk ya. Kemudian berikutnya VLAN 20 kita ganti siswa, kita ID-nya 20. Kita ke Ether 2, apply dan oke, kita copy dulu biar langsung sekali cepat. Kemudian Ether yang ID 20, IP yang ketiga, saya pakai remote. Ini butuh untuk remote juga ya, supaya sebentar bisa pengaturan ke bantuan ke switchnya nanti. Ini saya ganti dengan ID 30, tetap di Ether 2 karena Ether 2 yang trunknya. Nah, kita lanjut untuk pengaturan IP DHCP servernya. Kita lanjut ke IP dulu, IP addressnya. IP address untuk Ether 2 saya pasang. Yang pertama untuk VLAN-nya
saya pakai 172.10.10.10.1 garingnya 24. Kita pilih VLAN guru, kemudian apply dan oke. Terus kita masuk ke IP. Nah, kita masuk untuk Ether 2, saya pakai 192.168.11 garingnya 24 juga. Kita pilih VLAN untuk siswa. Terus yang terakhir untuk remote 192.10.30. Saya pakai 30 ya, titik 1 garing 24, pilihnya di untuk remote. Nah, apply dan oke. Kita lanjut ke pengaturan DHCP nya. Berikutnya kita masuk IP DHCP server. Kita pilih VLAN guru, next, ini next sampai finish ya, sampai successful. Yang berikutnya untuk VLAN siswa kita next juga sampai successful. Saya nggak pengaturannya. Sedangkan untuk remote tidak usah, karena hanya VLAN guru dan siswa yang akan dibagikan nanti ke klien-klien di bawahnya. Sedangkan remote hanya untuk switch-nya saja. Oke, kita lanjut ke pengaturan switch-nya. Nah, setelah kita melakukan pengaturan untuk router mikrotik-nya, kita akan arahkan ini kabelnya. Urutan kabel di router utama Ether 1 masih tetap ke internet. Ether 2 ini kita arahkan ke Ether 2 yang trunk ini kita arahkan ke Ether 1 miliknya switch. Kemudian Ether 2 kabel yang satunya lagi Ether 2 saya arahkan ke komputer untuk saya setting. Jadi nanti yang Ether 2 ini nanti akan menjadi VLAN 10 atau VLAN guru. Kemudian nanti Ether 3 ini kalau kalian ingin menambahkan kabel atau setelah setting Ether 2 di switch, kalian mau mencoba lagi ke Ether 3 boleh. Itu saya ganti Ether 3 nya menjadi akses untuk VLAN 20. Oke, kita lanjut untuk pengaturan switch-nya. Ini saya cabut dulu ya kabelnya. Tadi di pengaturannya yang Ether 2 itu saya cabut. Saya lanjut untuk pengaturan di switch-nya. Nah, untuk pengaturan switch-nya ini kamu lihat ya, ini masih alamat default, IP address-nya default, dan saya tidak akan menghapus alamat IP yang tadi sudah saya ketik di local area connection. Ini masih tetap ada, dan kita akan langsung connect. Setelah sudah masuk di mikrotik, dia akan langsung membuka web browse-nya. Nah, di sini untuk pengaturannya, username-nya kita pakai admin huruf kecil semua, sandinya dikosongkan. Nah, setelah kita masuk, kita pilih VLAN ya. Pada VLAN mode kita enable kan, karena kita menggunakan cuma sampai 3 port, jadi kita pilih VLAN mode-nya itu sampai Ether 3, itu dikasih enable semua. Terus VLAN receive-nya ini untuk Ether 1 port 1 ini karena dia adalah trunk-nya, jadi kita pilih only tag, sedangkan untuk port 2 dan port 3 untag, only untag. Kemudian default VLAN ID-nya untuk Ether 1 kita kasih 1, port 2-nya kita kasih 10 untuk ID 10, sedangkan untuk port 3 kita beri untuk ID 20.
Habis itu VLAN headernya untuk Ether 1 karena dia adalah trunknya, kita pilih add if missing. Sedangkan untuk Ether atau port 2 kita pilih always strip dua-duanya. Oke, setelah itu kita apply all. Berikutnya kita akan masuk VLANs, kita pilih append. Yang pertama kita VLAN ID-nya kita isi 10. Port satunya trunk, jadi kita pilih add if missing. Kemudian port 2-nya untuk ID 10 jadi always strip. Sedangkan port 3 dan seterusnya not a member ya. Kemudian kita append lagi, tambahkan lagi untuk ID 20. Port 1 masih add if missing karena port 1 ini sebagai trunk. Port 2 not, port 3 itu always strip, dan port yang selanjutnya not a member, tidak masuk keanggotaan. Kita tambah lagi yang terakhir itu ID 30, itu untuk remote yang tadi. Port satunya itu add if missing, sedangkan port selanjutnya itu not a member. Setelah itu kita beri apply. Langkah berikutnya kita masuk ke sistem. Nah, ini static IP address-nya itu masih yang default. Kita bisa ganti menggunakan alamat yang tadi kita masukkan ke Mikrotik, yaitu 172.10.30. Ini 1 ya. Terus kita apply all. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan cara menghapus alamat IP address pada local area connection-nya. Ini maaf ya, karena saya recordnya siang, jadi ada suara bising-bising dan suara bunyi binatang-binatang. Terus saya lagi keadaan flu, jadi mohon dimaklumi. Nah, ini internetnya sudah terkonek ya. Sekarang kita coba ke YouTube-nya. Saya coba ke channel YouTube saya. Teman-teman bantu support saya ya dengan subscribe. Yang subscribe-nya masih kecil sekali. Nah, ini udah berhasil. Kita lihat alamat IP address-nya. Nah, ini berada di ID yang ke-10 ya untuk guru. Kita akan coba cek ID 20 untuk siswa. Nah, berikutnya saya akan pindahkan ke ID 20. Kita coba cek, juga sudah berhasil. Kita akan lihat alamat IP address-nya. Nah, ini kosong ya. Nah, alamatnya sudah ada, yaitu 192.168.1.1 untuk yang ke-20, VLAN 20. Nah, ini sudah berhasil. Jangan lupa teman-teman bantu subscribe ya. Terima kasih.